Dan sungguh menyedihkan jika hari yang penuh bahagia ini kemudian terkontaminasi, terkotori dengan perselisihan yang ada di antara kita. Ada sebagian orang yang kurang bahagia pada hari ini. Kenapa? Hatinya punya permasalahan dengan orang lain. Dia lagi bermusuhan dengan saudaranya, bermusuhan dengan kakaknya, bermusuhan dengan adiknya, punya masalah bahkan dengan ibunya, bahkan dengan ayahnya. Maka sungguh menderita orang tersebut pada hari ini. Dia tidak bahagia dengan bahagia yang penuh kesempurnaan. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan akan bahaya orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang Allah tidak akan mengangkat salatnya di atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang tersebut. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun amma qauman fahum lahu karihun." Seorang yang mengimami jamaah padahal jamaah tersebut benci dengan imam ini. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah sama istrinya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulani mutasawariman." 2 orang yang sedang bertikai, 2 orang yang sedang bermusuhan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Barang siapa yang memboikot saudaranya, menghajar saudaranya, tidak disapa, dicuekin selama setahun, maka seperti menumpahkan darahnya. Ini menunjukkan perbuatan ini adalah dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabal jannati yaumal isnin wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga dibuka pada setiap hari Senin dan pada hari Kamis. "Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Dan setiap hamba yang tidak berbuat syirik diampuni oleh Allah. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya, dengan temannya punya permusuhan. Fayuqal, maka dikatakan kepada para malaikat, "Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha." Tangguhkan ampunan bagi mereka. Jangan diampuni sampai mereka damai. Allah ulangi 3 kali, jangan diampuni sampai mereka damai. Jangan dicatat ampunan bagi mereka berdua sampai mereka damai. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyambung kembali hubungan yang telah retak, untuk perbaiki kembali permasalahan-permasalahan yang telah menyibukkan hati kita selama ini. Kita ingin kita berbahagia di hari ini. Kita ingin kita mendapatkan rahmat Allah seluas-luasnya, ampunan Allah seluas-luasnya pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Ingat betapa banyak dalil yang menunjukkan keutamaan menyambung persahabatan, memperbaiki permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li imri'in an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim yang menjauhkan dari saudaranya, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Mereka berdua ketemu, maka yang satu melengos, yang satu melengos. Tidak ingin ketemu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai salam. Anda ingin terbaik di sisi Allah, mulai ucapkan salam. Kalahkan hawa nafsu, maafkan dia. Mungkin Anda berkata dia yang salah, dia lebih mudah, dia harus minta maaf sama saya. Lemparkan ego. Terkadang permusuhan, perselisihan hanya karena perkara dunia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Mata'un qalil." Kehidupan dunia itu perhiasan yang sebentar, yang sedikit kata Allah. Terus kita berkelahi, bermusuhan gara-gara dunia akan kita tinggalkan, yang tidak akan kita bawa mati. Maka kalahkan ego. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang pertama kali memulai salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersumpah tentang hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma zada 'abdan bi afwin wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang memaafkan kecuali Allah akan muliakan dia. Jangan dengar bisikan syaitan yang mengatakan ente jangan minta maaf. Ente rendah kalau gitu, ente kalah kalau gitu. Ini semua perkataan syaitan. Syaitan ingin kita bertengkar. Setan ingin kita bermusuhan, bukan dengan teman kita, bahkan bermusuhan dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan ipar kita, dengan kerabat kita. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka kalahkan syaitan dan ingat janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memaafkan maka Allah akan muliakan dia. Dan yang paling indah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri orang yang menyambung ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang menyambung silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk menyambung silaturahmi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Ulaika lahum uqbaddar." Bagi mereka
kehidupan kesudahan yang sangat indah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka mereka masuk ke dalam surga Adan bersama orang tua mereka yang soleh, bersama istri-istri mereka yang soleha, bersama anak-anak mereka yang soleh, bahagia bertemu dengan ayah, dengan ibu, dengan istri. Bagaimana kita mau bertemu sementara di dunia kita bertengkar, bermusuhan? Oleh karenanya sambung silaturahmi agar kita bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Malaikat datang dalam setiap pintu kemudian beri salam kepada kita. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqubad dar, sungguh indah tempat kesudahan kalian. Silaturahmi butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Memaafkan butuh kesabaran. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang kalau dibaiki baru dia baiki. Itu biasa. Walakinil wasil, akan tetapi penyambung silaturahmi sejati, kata Nabi SAW, man idza quti'at rahimuh wasalaha. Orang yang jika diputuskan silaturahminya, maka dia menyambungnya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan. Ya Rasul, aku punya kerabat. Aku punya saudara-saudara. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka memutuskan. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berbuat baik kepada mereka, aku kasih hadiah, aku berbuat baik, mereka berbuat buruk kepadaku. Ahlumu anhum wa yahjaluna alayya. Aku bersabar, namun mereka berkata-kata kotor kepadaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa la in kunta kama qult. Kalau apa yang kau katakan ini benar, fa ka'annama tusifuhumul mal. Seakan-akan kau telah masukkan abu yang panas atau debu yang panas di mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan ada penolong yang Allah berikan kepada engkau. Kalau kita bersabar, Allah berikan malaikat untuk menolong kita, untuk meneguhkan iman kita.